Waktunya kita telanjangin Yamaha Aerox Alpha yang baru. Dan ini sudah ada dua motor yang ditelanjangin. Ini dua-duanya Aerox, tapi beda generasi. Ini yang Aerox lama dan ini adalah yang baru. Kelihatannya sama atau mirip? Sama atau mirip? Sama atau beda? Jawabannya adalah beda banget. Kita akan bahas di video ini sampai tuntas. Secara teknis seperti apa sih perubahan di Aerox Alpha yang baru ini? Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Motor ini dua-duanya mungkin masih pakai rangka yang mirip. Mirip ya, tapi beda. Mirip tapi beda itu gimana? Maksudnya gini. Jadi dia pakai rangka yang ya bentuknya masih serupa ya. Jadi dia underbone ke bawah ya kan, terus ke atasnya tekukannya masih mirip ya kan. Tapi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan Yamaha di sini. Pertama, dia rangka tengahnya itu jauh lebih stiff dibanding yang lama. Kalau kita lihat di sini, ini dia yang bagian tangki ini ya, lihat nih, rangkanya lebih tebal. Di bagian tengah ini yang masuk ke komstir juga jauh lebih lebar, lebih tebal dibanding yang lama. Lihat nih. Yang lama kelihatan lebih tipis ya. Ini tempat yang buat megang tangki ini, di depannya juga lebih kecil. Jadi otomatis membuat kestabilan di area ini jauh lebih prima. Walaupun kalau lihat rangkanya ini masih mirip, tebelnya di bagian belakang ini ke depan itu masih mirip. Tapi di bagian tengah itu jauh lebih stiff. Terus lihat di sini dia juga bisa dipasangi, kalau di sini kan nggak ada ya. Nah, ini yang baru dia bisa dipasangi damper. Nah, damper ini bisa membuat bagian tengah sasis ini jadi lebih stiff lagi, lebih enak lagi pada saat dipakai buat bermanuver. Itu baru dari rangkanya aja. Jadi si damper ini memang ini aksesori, tapi sudah ada khusus buat Aerox Alpha yang tipe turbo dan turbo ultimate. Ultimate ya, yang ultimate aja, karena yang Aerox turbo belum ada. Jadi yang ultimate aja udah ada ini sebagai peranti standar. Lalu berikutnya, dia punya yang beda lagi nih. Ini mind blowing banget. Kelihatannya beda, kelihatannya sama ya, tapi ternyata ini dia shock breakernya jauh lebih besar. Jadi tabung inner tube dari shock breaker depan teleskopik ini itu jauh lebih besar. Kalau yang ini 26 mili, sekarang jadi 30 mili. Jadi semuanya beda, berubah. Dari atas ini itu berubah. Ini udah nggak sama segitiganya. Terus inner tube-nya beda, apalagi bawahnya. Kalau kita lihat, dia jauh lebih tebal. Dan posisi bautnya kita lihat, nah, kameranya ke sini dikit. Dia lebih kecil dan dia ada agak di tengah ya. Lalu kalau yang baru, dia lebih tebal tapi dia agak ke belakang. Nah, efeknya adalah dia punya wheelbase yang masih mirip. Jadi jarak antara sumbu roda depan dan belakang masih mirip. Tapi dia punya rake sama trail itu agak beda. Sehingga pastinya nanti akan berpengaruh ke pengendalian. Nah, handlingnya seperti apa? Anda bisa lihat videonya di atas ini. Itu kita coba motornya di Sentul. Nah, memang secara kaki-kaki di depan ya masih mirip lah ya, pelek ya kan. Tapi sekarang dia sudah pakai ABS, jadi kelihatan di sini dia speed sensor, tapi di sini ada ABS-nya karena kalau lihat di atas ada modulnya, di sini ada modul ABS. Nah, oke, itu baru dari teknologi suspensi dan kaki-kaki. Dan yang depan, kita lihat yang belakang. Yang belakang ini beda, lumayan jauh juga. Jadi kalau di belakang kelihatan shock breaker-nya masih mirip ya, shock breaker tabung. Ini yang baru dan yang ini yang lama. Nah, kalau kita lihat yang lama, dia springnya bedanya lumayan jauh. Ini springnya yang baru itu jauh lebih stiff dibanding yang lama. Kalau kita lihat, nah, lihat ini jauh lebih panjang ya ulir yang rapatnya ini, sehingga otomatis dia suspensinya jadi lebih stiff. Jadi pada saat dipakai motornya jauh lebih nurut buat belok-belok gitu ya, buat riding cornering gitu jauh lebih enak lagi. Jadi datanya bedanya spring rate yang lama sama yang baru. Dan kalau kita lihat tabungnya sih masih mirip ya. Jadi bedanya benar-benar hanya di spring rate-nya aja. Jadi si pernya beda. Nah, oke, lalu berikutnya adalah dia punya konstruksi mesin yang cukup berbeda. Karena dia sekarang pakai mesin
dalam tanda kutip turbo ya. Dan di belakang dia pakai cakram. Jadi kalau yang lama, kalau kita lihat di sini, belakangnya kosong. Jadi remnya rem tromol. Di sebelah kiri, kalau kita lihat, dia kelihatan ada, ya ini buat tempat kampas rem ya. Tapi kalau yang di sebelah sini yang baru sekarang, dia ada cakramnya. Jadi itu berbeda di arm yang sebelah sini, dia ada dudukan untuk kaliper di sini. Sementara di sebelah sana itu dia kelihatan mirip sama NMAX ya. Jadi tutup dari gear ratio yang sebelah sini itu jauh lebih kecil karena dia nggak perlu ada tempat buat kampas rem belakang. Jadi cukup banyak perubahan di belakang. Apalagi peleknya juga pasti beda karena dia sekarang peleknya ada dudukan buat rem cakramnya. Itu baru belakang dulu. Nah, terus sekarang kita ke mesin pelan-pelan ya, karena di mesin jauh lebih banyak lagi perubahannya. Oke, banyak yang nanya di sekitar mesin, terutama pengguna Aerox sama Lexi soal kode 12 ya nggak? Nah itu di sini nih, dia penyakitnya. Dia ada soket dari spool menuju ke ECU ya. ECU-nya kan yang ini ya. Jadi dia ada soket di sini. Lalu kabelnya masuk ke dalam sini nih. Ini adalah spool di dalam sini. Nah, ini nih biang keroknya kode 12. Lalu bagaimana dengan Aerox yang baru? Ternyata udah nggak ada lagi. Nah kita lihat di sini. Dia udah nggak ada soketnya. Jadi kabelnya kalau kita lihat dari spool dia langsung nggak ada, kabelnya langsung panjang ya ke ECU depan. Jadi nggak ada lagi di sini nih. Ya mudah-mudahan dengan spoolnya baru. Terus magnetnya baru, jauh lebih gede, sehingga mudah-mudahan kode 12-nya nggak nongol lagi. Oke, itu buat Anda yang bertanya soal kode 12 di Lexi sama Aerox. Karena dia mesinnya itu mirip basicnya antara Lexi sama Aerox. Lalu lagi, ada bedanya, terus di sini. Lihat, di sini dia tidak ada motor starter sama sekali, karena langsung dengan bersatu dengan spool ya. Tapi di sini, lihat, di sini ada semacam motor starter, karena ini adalah motor starter, bukan motor starter ya, dia dinamo buat si YECVT. Nah ini beda banget di sebelah sini, kalau kita lihat dia punya, kalau kelihatan dari luar sih nggak terlalu kelihatan bedanya ya, tapi di dalam sini itu udah nggak ada roller, ya kan? Karena ini si pulinya ini berbeda jauh, harga pulinya aja itu katanya sekitar hampir 2 juta ya, sekitar 1,7, luar biasa. Karena di dalamnya ada gear-gear lagi, terus ada apa gemuknya khusus buat YECVT ini. Jadi di sini dia ada motor untuk membuat puli ini maju dan mundur sehingga ada terjadi perubahan rasio gigi. Di sini ada sensornya. Terus lihat di sini banyak sekali yang berubah. Ini juga ada perubahan di blok mesin karena dia sekarang tensionernya pakai hidrolik. Terus dia balik lagi ya ke YECVT ya. Dia punya belt yang lebih lebar 1 mili dibanding Yamaha Aerox yang standar. Yang masih pakai roller. Sekarang kita coba hidupin mesinnya. Nah, kita cobain nih sekarang ya. Bagaimana Y shift-nya. Jadi ini kalau biasa normal kan dia akan seperti ini ya. Tapi kalau kita nyalain Y shift-nya, jadi kelihatan pulinya itu dia kontrol secara elektronik. Jadi seperti turun gigi gitu Mas Bro. Makanya jauh berbeda konstruksinya di dalam sini. YECVT-nya ini bisa 1, 2, 3. Jadi tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya mau nyalip bener-bener butuhnya ya pakai YECVT 3 deh. Nah itu baru dari si YECVT. Lalu bagaimana dengan konstruksi mesin yang lain nih? Ini masih lumayan banyak nih kita bisa bahas. Oke, tadi ini adalah tensionernya ya. Sementara di dalam sini itu terlihat lumayan banyak bedanya karena di bagian head ini juga banyak bedanya. Kalau di sini dia throttle-nya masih mirip sama yang lama ya. Tapi kita lihat ada beberapa yang beda dari electrical. Misalnya gini. Sekarang Yamaha Aerox itu punya 4 modul, ya kan? Ini adalah, kita balik dari sini dulu. Ini ECU, ya kan? Buat mesin. Lalu di sini ada namanya transmission control module. Jadi buat mengatur transmisi. Kalau yang lama kan pakai roller. Nah, sekarang dia pakai elektronik.
Lalu di sini juga ada ECU untuk ABS. Nah, oke, itu 1, 2, 3 ya. Ini ECU mesin, ini transmission control module, dan ini ECU buat ABS, modul buat ABS. Lalu ada satu lagi modul yang namanya CCS. Nah ini, CCS ini itu buat koneksi dengan smartphone, sehingga bisa nyambung ke bagian atas ini. Jadi kalau kita lihat ya, speedometernya sudah TFT full color dan bisa punya koneksi dengan tuh, ada navigasi, ada musik, ada notifikasi, ada weather. Jadi Anda bisa koneksi dengan handphone Anda di sini. Jadi kalau ada handphone terkoneksi di sini, Anda bisa dengar musik, ada telepon masuk bisa dijawab di sini. Seru ya. Itu ada di CD CCS. Dan CCS ini generasi yang terbaru 2.0 yang dia bisa connect ke Google Maps. Jadi beda dengan Yamaha NMAX ya, dia kalau NMAX kan dia CCS-nya koneksinya dengan Garmin Street Cross, kalau ini dengan Google Maps. Nah, dengan adanya koneksi handphone dan segala macam tadi, Y-Shift, yang pasti di sebelah kiri sini dia jadi lebih banyak tombolnya. Ada tombol Y-Shift, ada tombol menu, navigasi dan segala macam di sini. Ada tombol mode buat riding mode. Jadi tombolnya makin banyak. Ini mirip sama Yamaha NMAX Turbo ya. Dan yang terakhir banget nih, bedanya Yamaha Aerox Alpha ini dengan yang lama adalah ketersediaan lubang baut. Alah, lubang baut buat apa sih ya? Jadi buat Anda yang suka pakai box. Itu pada Aerox yang lama kan mungkin dari bawah sini ya buat nyari lubang bautnya ya. Jadi panjang gitu ininya, besinya. Nah, kalau di Aerox Turbo yang baru ini, Aerox Alpha ini, itu ada lubang baut disiapkan sama Yamaha di bawah sini nih. Ini bisa kelihatan. Itu di bawah sasis ada posisi baut yang bisa dipakai buat bracket box di kiri dan di kanan. Dan ini dia tidak tertutup oleh bodi. Sehingga bisa langsung pasang aja, nggak perlu buka-buka bodi, nggak perlu cok-cok bodi, bisa langsung pasang bracket buat box yang tidak ada di Aerox lama. Oke, jadi itu tadi bedanya secara teknis. Setelah kita lihat motornya udah ditelanjangin, bedanya Aerox yang lama dan Aerox Alpha yang baru. Kalau lihat dari depan, mungkin windscreen-nya kecil-kecil ini sama ya, tapi nah lagi-lagi karena dia udah double cakram dan depan dan belakang, dia punya 2 master di atas dan di kiri dan di kanan ini. Kalau yang lama dia masternya cuma 1 di kanan doang, di sebelah kiri dia pakai kabel buat rem belakang tromol, dan dia masih ada parking brake lock. Sementara yang di sini karena dia pakai master atas, dia nggak ada parking brake locknya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, dan mudah-mudahan video ini jadi sumber pengetahuan buat Anda yang ingin tahu secara teknis bedanya Aerox Alpha yang baru dan yang turbo dengan Aerox lama. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video kami yang lain. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan semua sosial media kami, X, Instagram, TikTok kami di @autorider.com. Bye.